Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya baik, kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu function pada eh, bahasa pemrograman PHP. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materinya. Sekarang kita akan membahas pemrograman berorientasi objek, atau biasa juga disebut sebagai Object Oriented Programming atau OOP. Nah, ini merupakan overview yang bakalan kita pelajari, mulai dari apa itu OOP atau Object Oriented Programming, kemudian kelas atau objek, konstruktor, destruktor, inheritance, access modifier, kemudian constant. Nah, pertama, apa sebenarnya OOP itu sendiri? Nah, OOP adalah seperti saya jelaskan tadi, merupakan singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman prosedural eksekusi program secara berurutan, mana PHP 5 memungkinkan penulisan kode dengan OOP. Di mana OOP ini merupakan bentuk penulisan kode membuat objek yang berisi data dan fungsi. Nah, begini. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan tentang sedikit gambaran lah apa itu OOP. Kalau gampangnya dari pemahaman saya, OOP itu sebenarnya bisa mengikuti kondisi dari hidup kita. Jadi dalam OOP kita akan mengenal istilah-istilah seperti objek, kita akan mengenal seperti kelas, fungsi, dan lain sebagainya. Di mana terdapat istilah-istilah yang sebenarnya ada di kehidupan kita, misalnya adanya penurunan sifat atau inheritance, dan lain-lain sebagainya. Nah, OOP ini fungsinya apa? Kemarin kita telah mempelajari tentang function. Nah, ini merupakan bisa dikatakan sebagai lanjutan, dan OOP ini juga sebenarnya merupakan konsep pemrograman yang juga diaplikasikan di bahasa-bahasa lainnya. Pentingnya OOP ini adalah kita dapat lebih bagi spesifik lagi program-program yang kita buat. Nah, kemudian kelebihan OOP. Pertama, OOP lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi. Kenapa? Karena OOP seperti saya bilang tadi sudah lebih spesifik dalam pembagiannya, bagian kelas-kelasnya. Kemudian OOP menyediakan struktur yang jelas untuk program-program tersebut. Nah, dengan membaginya, maka programmer akan lebih jelas dalam melihat setiap fungsi-fungsi atau setiap modul-modul yang ingin dipakai. Jadi tidak berhamburan. Kemudian OOP membantu menjaga kode PHP dry, don't repeat yourself, dan membuat kode lebih mudah untuk mempertahankan, memodifikasi, dan mendebug. Nah, mempertahankan maksudnya di sini tidak merubah semuanya, karena kita hanya membagi menjadi kelas-kelas dan lain sebagainya. Memodifikasi lebih mudah karena kita lebih cepat mengetahui bagian mana yang ingin kita modifikasi. Begitu juga dengan debug. Debug kan artinya meminimalisir adanya bug atau error atau kesalahan. Nah, ketika kita ingin mencari bug, kita hanya mencari di spesifik kelas-kelas tertentu yang berkaitan dengan itu. Misalnya kita membuat kelas tentang kita memiliki program tentang tentang lingkungan hidup, dan ternyata yang bermasalah itu adalah kelas hewan. Jadi kita hanya mendebug kelas hewan, kita tidak perlu mengecek semuanya. Berbeda ketika kita membuat program tentang lingkungan hidup dan kita memasukkan semua model hewan, tumbuhan, mencampur adukan semuanya, maka ketika mendebug pasti akan susah. Makanya akan dibagi-bagi. Kemudian OOP memungkinkan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan kembali secara penuh dengan kode yang lebih sedikit dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Ini sangat betul karena kita dapat menerapkan modul-modul yang mungkin mirip-mirip dari program-program yang kita buat yang baru, dari program yang telah kita buat. Mungkin sebenarnya fungsinya mirip-mirip, jadi kita dapat mengimplementasikan ke program baru lebih mudah karena kita telah membuat semacam modul yang mirip lah. Jadi kita hanya memodifikasi dengan program yang baru. Kemudian ini, kita akan masuk ke kelas dan objek. Kelas bisa dibilang sebagai blueprint, ya.
Apa itu? Secara teori, kelas ini dijelaskan sebagai secara penulisan merupakan satu cakupan baris kode yang berisi fungsi-fungsi. Dalam konsep OOP, setiap kelas berisi objek-objek. Contoh misalnya, kita akan membuat sebuah mobil, maka yang perlu kita buatkan adalah beberapa kelas yang dalamnya berisi fungsi-fungsi yang dapat membuat mobil itu dapat berjalan. Sebagaimana misalnya kelas roda, kelas mesin, kelas kerangka mobil, kelas bodi mobil, dan lain-lain. Kelas masih merupakan sebuah konsep yang belum siap digunakan. Ya. Kelas ini masih blueprint, artinya masih belum siap digunakan, masih gambaran. Kemudian objek. Objek secara penulisan merupakan kumpulan fungsi-fungsi di dalam kelas tersebut. Objek adalah pemanfaatan dari kelas yang siap untuk digunakan. Misalnya kita sudah membuat kelas roda, yang dalamnya itu berisi konsep bagaimana roda itu bisa berjalan, bagaimana roda itu bisa berputar, dan lain-lain. Jika semua konsep roda sudah oke, barulah kita akan dirubah menjadi sebuah roda yang siap untuk dipakai. Nah, seperti ini contohnya. Kita membuat kelas roda, dan kita membuat objeknya. Itu roda berjalan dan roda berputar. Objek ini sebenarnya seperti apa nanti bentuknya? Nah, objek ini nanti sebenarnya itu berupa fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Seperti saya bilang, fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan itu semua di sini. Tapi di sini untuk lebih memudahkan, untuk kita membayangkan kelas itu seperti ini. Misalnya kelas adalah kelas roda, maka objeknya itu apa sih sebenarnya behavior dari roda itu, apa sebenarnya yang biasa dilakukan oleh roda itu. Ya, ini roda bisa berjalan, roda bisa berputar. Artinya apa-apa yang bisa dilakukan oleh roda tersebut. Karena kelas ini hanya sebagai blueprint dari hal ini. Tuh. Kemudian objek. Kemudian objek ya ini tentang fungsinya. Jadi semua berkaitan satu sama lainnya. Contoh SOP. Nah, di sini kita asumsinya kita ingin membuat sebuah kelas. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita harus tahu dulu cara mendefinisikan kelas. Kelas didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas. Diikuti dengan nama kelas dan sepasang kurung kurawal. Semua properti dan metodenya masuk ke dalam cakupan kelas. Nah, di sini misalnya sintaknya ini ada. Kelas fruit. Kelas ini merupakan keyword, sedangkan fruit ini merupakan nama dari kelas tersebut. Seperti halnya fungsi. Fungsi kan dia keywordnya function, kemudian diikuti dengan nama dari fungsi tersebut menggunakan kelas. Nah, terus kita memasukkan di sini ada kurung kurawal. Nah, untuk penulisan kelas itu sendiri itu menggunakan camel case. Ya, jadi ini F-nya besar. Jadi misalnya kita ingin membuat kelas misalnya namanya fruit apple. Ya, jadi caranya itu dengan seperti ini. Fruit apple. Seperti ini. Jadi ketika ada objek baru kita buat ke karena menggunakan camel case. Nah, seperti itu. Kemudian mendefinisikan kelas. Nah, ini merupakan contoh kelas sederhana di mana fungsinya ini untuk memasukkan data nama dari sebuah buah-buahan dan mengambil namanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ini kelas fruit akan pendefinisian dari kelasnya. Kemudian kita membuat properti atau variabel, bisa disebut juga variabel. Tapi kalau dalam OOP kita sebut ini sebagai properti. Seperti di sini ada name, ada color. Dan kemudian function set name, di mana kita mengambil parameter name. Jadi ketika kita memanggilnya, ini fungsinya adalah untuk men-set ya. Kita memasukkan nama variabel ini, nama variabel dari sini, memasukkannya ke dalam sini. Kemudian get name itu supaya kita mengambil nilai yang telah kita tetapkan. Jadi set itu untuk menetapkan, get itu untuk mendapatkan nilai tersebut. Kemudian mendefinisikan objek. Kelas bukan apa-apa tanpa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari kelas. Setiap objek memiliki semua properti dan metode atau fungsi yang didefinisikan dalam kelas. Tetapi mereka akan memiliki nilai properti yang berbeda. Objek kelas tersebut menggunakan kata kunci baru. Nah, seperti ini.
Misalnya kita membuat di sini objek Apple. Misalnya buat objek Apple di mana Apple ini lagi nih. Kita execute. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih fungsi dari kode ini. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari kelas. Jadi misalnya kita membuat objek Apple. Apple itu membuat objek ini dari kelas fruit. Nah, kita bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi metode-metode dalam sini? Ini menggunakan tanda panah, arah panah. Artinya kita memanggil fungsi setName. Ingat, fungsi setName ini memerlukan satu argumen, yaitu name. Maka kita memanggilkan Apple. Jadi Apple di sini akan sebenarnya ada Apple di sini. Ada Apple. Nah, Apple itu kita set kemana? Set ke this.name. This baru tanda panah name. Ini this. Ini apa? Fungsi di sini untuk menandakan bahwa kita merujuk ke variabel di sini, variabel lokal, variabel global di sini. Variabel global ini untuk kita menggunakan this. Karena name ini, variabel name yang di sini hanya variabel fungsi. Jadi dia hanya dikenali dalam fungsi ini sendiri. Jadi cara supaya kita bisa memasukkan nilai Apple yang kita masukkan adalah dengan men-set nilainya ke dalam variabel global. Jadi otomatis this.name ini akan berisi nilai Apple. Maka di sini otomatis akan berisi nilai Apple. Jadi apabila kita return this.name, kita akan return nilai Apple. Karena kita sudah set di sini this arah panah name atau variabel ini kita set sama dengan nilai dari name dari parameter. Jadi ketika kita memanggil di sini, ketika kita memanggil getName Apple getName, maka kita mengambil get Apple ini, nilai Apple ini. Makanya di sini ada Apple. Nah, seperti color juga, set colornya red. Jadi set color di sini red. Jadi ini ada red di sini. Warnanya jadi red di sini. Otomatis juga red. Dan otomatis pasti nilai dari ini juga red. Ini red. Jadi ketika kita get color akan mereturn nilai colornya. Tuh. Get color. Jadi itu warna merah, red. Jadi itu fungsinya. Jadi kita yang dasar di sini yang menurut saya pemahaman yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengetahui ini sebenarnya ini. Bagaimana cara kita membedakan antara variabel properti dari yang global dan yang hanya berlaku di parameter. Nah itu, bedakan ketika kita sudah tahu, kita akan mengerti apa sebenarnya fungsi. Konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor secara teoritis yaitu memungkinkan Anda untuk menginisialisasi properti objek saat membuat objek. Nah, jika Anda membuat fungsi misalnya construct
PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini ketika Anda membuat objek dari kelas. Dan ini perhatikan bahwa fungsi konstruksi dimulai dengan 2 garis bawah. Jadi harus ada 2 underscore. Contoh di samping ini bahwa kita menggunakan konstruktor menghindarkan kita dari memanggil metode setName yang mengurangi jumlah kode. Jadi setName dan getName tadi ini sebenarnya bisa disederhanakan, yaitu dengan menggunakan konstruktor. Itu konstruktor di sini. Ambil kode dari sini kan. Kita coba jalankan. Udah benar. Nah, sebelumnya kita menggunakan menggunakan metode set di mana metode itu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, sebelumnya kita menggunakan yang namanya set dan get. Misalnya kita mau set name dan gunakan set name. Di sini kita menggunakan untuk mengopar nilai, istilahnya mengopar nilai ke kelas fruit ini. Tetapi ada cara lain dengan menggunakan konstruktor. Nah, kita tidak secara eksplisit di sini kita tulis, kita tidak lagi menulis set name karena sudah menggunakan konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor sebenarnya merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali saat kita mendefinisikan sebuah objek. Jadi, misalnya kita di sini buat construct di sini dengan 2 parameter. Otomatis ketika kita membuat objek fruit, kita harus mendefinisikan konstruknya ini, karena ketika kita membuat objek fruit, kita juga otomatis menjalankan konstruk ini. Jadi misalnya kalau kita hapus, nah error. Karena kenapa? Karena kita menggunakan konstruktor. Berbeda kalau kita gunakan fungsi misalnya si set m. Nah, berbeda kalau kita menggunakan ini, karena kita harus memanggil dulu si set name-nya. Jadi kita harus dulu, misalnya kita hapus konstruktornya, kita harus membuat dulu si apple kita harus membuat kita harus mendeklarasikan secara eksplisit. Jadi, kalau kita error, echo apple dash.
Kita coba lihat apa sebenarnya error dari nah, ini nih. Nah, nah, saya bilang tadi di sini bedanya kita harus memanggil dulu fungsi setnya untuk set untuk mengoper nama. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu, akan konstruktor apel. Nah, ketika kita mendefinisikan eh, ketika kita mendefinisikan sebuah objeknya, kita langsung harus mengoper dua nilai sesuai dengan berapa nilai dari konstruktor. Itu sebenarnya intinya itu. Intinya adalah ketika kita membuat objeknya, kita harus langsung juga menginisiasikan objek tersebut. Seperti di sini. Jadi di sini kita harus fungsi set. Kita tidak memanggil set. Tetapi ada kalanya juga kita ingin menggunakan dua-duanya. Mungkin ada nanti kasus seperti itu. Kemudian destruktor ini merupakan yang akan dipanggil dan dieksekusi ketika objek dihancurkan atau script dihentikan atau keluar. Misalnya ketika Anda membuat di sini destruct, maka ketika objek telah dihancurkan, maka otomatis akan dipanggil. Contohnya seperti ini. Saya mau ambil langsung caranya kodenya. Nah, ini sebenarnya merupakan fungsi yang otomatis akan dipanggil ketika kita juga membuat ketika kita mendefinisikan sebuah objek dan objek itu telah berakhir. Jadi setelah kita mungkin set dan get apapun itu, pada akhirnya akan muncul destruktor ini. Jadi kebalikan dari konstruktor itu ketika kita mendefinisikan ketika kita menginisialisasi ke sebuah kelas tanpa harus membuat lagi set dan get set fungsi set. Nah, sedangkan destruct ini bisa juga dikatakan mungkin penyederhanaan daripada kita harus membuat fungsi get, tapi dengan mungkin kondisi khusus ketika memang ada fungsi yang harus dilakukan ketika ada task atau fungsi yang harus dilakukan ketika kita memanggil sebuah objek, ketika kita membuat objek. Jadi mungkin kalau kita membuat objek fruit itu harus ditampilkan ini, the fruit is apple and the color is red. Jadi itu sebenarnya syaratnya. Syaratnya adalah ketika kita ingin destruct ini, ketika kita membuat fungsi yang memang harus dieksekusi, karena pada akhirnya akan dieksekusi pada saat kita membuat objek dari fruit. Inheritance ini adalah ini merupakan sebuah istilah sebenarnya biasa kita temukan. Inheritance itu merupakan pewarisan, konsep dari pewarisan. Jadi kita dalam hidup ini memang pasti kita tahu bahwa pewarisan itu sebuah induk pasti akan kemungkinan besar akan mewarisi anak-anaknya, mewarisi sifat-sifat sebuah anak kemungkinan besar akan mewarisi sifat-sifat dari induknya, tapi tidak pasti, tapi kemungkinan. Nah, di sini juga kita mengambil contoh inheritance. Misalnya di sini strawberry adalah inherited dari fruit. Jadi kita dapat memanggil fungsi-fungsi yang terdapat pada fruit. Misalnya ketika kita ingin membuat kita di sini strawberry, di sini kita lihat kan sebenarnya tidak ada sama sekali fungsi konstruktor. Di sini tidak ada konstruktor, di sini juga tidak ada fungsi set. Tapi kenapa kita bisa sini memasukkan sebuah nama? Padahal ini kan sebenarnya harus menggunakan konstruktor.
Kenapa? Karena ini akan masuk ke konstruktor di sini. Karena kenapa? Karena strawberry akan mewarisi sifat-sifat dari fruit. Nah, cara pewarisannya itu menggunakan extend. Nah, extend ini berarti strawberry berhak untuk juga memiliki sifat-sifat dari sini. Jadi bisa construct di sini. Dan bisa menggunakan fungsi message dan intro. Intro kan berasal dari fruit, sedangkan message itu berasal langsung dari kelas strawberry-nya. Access modifier. Nah, di sini access modifier ada beberapa. Access modifier merupakan cara untuk mendefinisikan atau mengakses suatu variabel dalam kelas. Properti dan fungsi dapat memiliki access modifier yang mengontrol di mana mereka dapat diakses. Ada 3 access modifier. Pertama, public, yaitu dapat diakses dari mana saja, standar. Dan ini yang saya gunakan dari tadi. Dan protected, properti atau fungsi hanya dapat diakses di dalam kelas dan turunan dari kelas lainnya. Dan private, jadi protect, dan ketiga private itu properti atau fungsi hanya dapat diakses di dalam kelas. Nah, sebenarnya di sini saya akan jelaskan sedikit satu-satu. Public itu yang saya gunakan selama tadi sebelumnya itu public. Nah, protected itu properti atau fungsi yang hanya dapat diakses di dalam kelas turunan. Nah, kelas turunan ini maksudnya seperti ini tadi. Misalnya saya bikin sini protected. Saya coba. Kayak gini. Kalau public kan seperti tadi pada umumnya. Kayak gini. Ini semua public. Dan misalnya ini misalnya kita di sini kita buat propertinya itu protected. Kita buat properti ini. Dan color itu kita private. Kita buat kita private di sini. Terus ini kita buat satu publicnya space di sini. Kita di sini and this nah oke. Coba kita aja. Oh, saya belum ada cek yang buat. Nice. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita memanggil fungsi message di sini akan menampilkan pasti ama fruit or berry. Kemudian
eh di sini bisa kita lihat bahwa telah menggunakan 3 ya macam seperti itu, private dan public. Nah, contohnya ini misalnya gini. Saya mau membuat uh, terus color misalnya red. Dari situ. Nah, ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita pertama kita coba kita menggunakan property name. Mana? Nah, ini name kan itu name kan itu protected. Kenapa dia tidak bisa di karena kita mendeklarasikannya di luar kelas dari strawberry. Itu alasannya. Kalau ketika kita buat kita ketika kita mendeklarasikan ini deklarasikan di name berry baru kita strawberry strawberry ketika kita mendeklarasikan ini sebenarnya ini bisa akses ini bisa kita menggunakan color from context. Nah, ini set color, di sini error. Karena set color itu protected function. Protected, sedangkan sedang protected kan itu harus mewarisi. Jadi kita harus membuat kelas yang mewarisi kelas fruit. Itu. Kemudian jadi caranya itu. Kemudian set weight juga error karena komentar di sini. Weight set weight akan error karena set weight itu private, apalagi nih. Kalau private itu hanya bisa digunakan di sini. Jadi gimana caranya kita memanggil ini set weight? Caranya itu kita buat public function get weight.
baru kita bisa di Jadi cara untuk mengakses yang ketika kita mendeklarasikan sebuah nilai private itu kita membutuhkan seperti cadangan. Seperti kita membutuhkan metode cadangan yang bersifat publik. Kenapa sebenarnya harus ada private, protect dan public? Sebenarnya ini digunakan untuk misalnya ketika kita ingin mengakses mungkin hal-hal yang security-nya lumayan tinggi, misalnya untuk kode akses bank misalnya. Jadi kita harus menggunakan memang yang keamanannya tinggi. Jadi itulah kenapa harus ada dibatasi-batasi karena memang dalam satu program ada beberapa kode-kode yang harus dibatasi. Konstan. Konstan adalah merupakan jenis properti yang dapat didefinisikan dalam sebuah kelas. Konstanta tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta kelas dideklarasikan di dalam kelas dengan kata kunci const. Konstanta dalam kelas peka terhadap huruf besar kecil, namun disarankan untuk memberi nama konstanta dalam semua huruf besar. Kita dapat mengakses konstanta dari luar kelas dengan menggunakan nama kelas diikuti dengan scope resolution. Nah, misalnya ini konstan. Konstan ini sebenarnya digunakan misalnya kalau kita mau menggunakan key atau ID. Ada kata kunci tertentu yang tidak boleh salah. Tidak boleh salah dan harus tidak boleh salah ya. Intinya tidak boleh salah. Jadi kita lebih baik menggunakan konstanta. Ada key tertentu yang mau dioperasikan. Dan biasanya pakai string. Dan jadi saya baik itu saja. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat. Mungkin. Nah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.